Para ilmuwan iklim baru-baru ini ngasih kita sebuah peringatan penting nih. Ada sebuah peristiwa besar yang diprediksi bakal terjadi di tahun 2026. Sebuah fenomena cuaca ekstrim yang bahkan dijuluki Super El Niño, Godzilla. Yuk kita coba bedah bareng-bareng, apa sih sebetulnya ini dan kenapa kita harus mulai peduli dari sekarang? Oke, kita langsung aja lihat buktinya. Peta dari Pusat Perakiraan Cuaca Eropa ini nunjukin inti masalahnya. Coba deh perhatikan area yang warnanya merah pekat di tengah Samudra Pasifik itu. Nah, itu adalah prediksi anomali suhu laut yang panasnya luar biasa untuk September 2026. Inilah bisa dibilang penampakan pertama dari si Godzilla yang lagi terbentuk. Nah, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Kita akan mulai dari memahami ancamannya, terus kita lihat ilmu di baliknya, lalu kita bedah satu persatu timeline dampaknya dari bulan ke bulan, dan yang paling penting, apa yang bisa kita lakuin buat bersiap-siap. Jadi, seberapa serius sih ancaman Godzilla ini? Beneran seheboh namanya? Nah, buat ngejawab itu, kita harus lihat bukti ilmiahnya. Apa sih yang sebenarnya ditunjukin sama data? Grafik ini, meskipun kelihatan rumit, intinya sebenarnya simple banget. Setiap garis merah tipis yang Anda lihat itu adalah satu skenario dari simulasi komputer. Perhatiin deh, gimana hampir semuanya bergerak ke arah yang sama. Naik terus, dan naiknya tajam. Ini bukan cuma satu tebakan liar ya, ini adalah kesimpulan kuat dari banyak model canggih yang semuanya nunjuk ke satu hal. Pasifik bakal terus-terusan memanas sampai puncaknya di tahun 2026. Jadi poin paling pentingnya ada di angka ini, positif 2 derajat Celcius. Nah ketika anomali suhu permukaan laut sudah melewati ambang batas ini, kita tuh udah nggak ngomongin El Niño biasa lagi, kita udah masuk ke kategori paling ekstrim, Super El Niño. Dan kalau kita lihat grafik tadi, banyak prediksi yang bahkan melewati angka ini. Oke, kita udah tahu lautnya menghangat, tapi pertanyaan terbesarnya kan, gimana ceritanya air hangat di tengah-tengah Samudra Pasifik sana bisa menyebabkan kekeringan parah di tempat kita, di Indonesia? Yuk, kita bongkar mekanismenya. Gampangnya gini, El Niño itu adalah pemanasan lautan Pasifik. Mungkin kedengarannya jauh ya, tapi dampaknya itu global. Karena pemanasan ini mengubah pola sirkulasi atmosfer di seluruh planet yang pada dasarnya bikin mesin cuaca dunia jadi kacau. Ilustrasi ini ngejelasin semuanya dengan sangat baik. Coba bayangin ya. Normalnya, air hangat itu ada di dekat Indonesia, makanya kita banyak dapat awan dan hujan. Tapi pas El Niño, kolam air hangat ini geser ke timur, ke tengah Pasifik. Dan dia itu kayak magnet raksasa yang bawa semua uap air dan awan hujan ikut pindah. Hasilnya, wilayah kita yang ada di sebelah kiri jadi kering kerontang. Oke, setelah kita paham gimana cara kerjanya, sekarang kita bakal lihat kapan dampaknya mulai terasa. Mari kita masuk ke lini masanya dimulai dari fase paling awal, di mana kita masih punya kesempatan emas buat bertindak. Nah, di periode Maret sampai April, kita bakal mulai melihat tanda-tandanya. Hujan mungkin masih turun, tapi frekuensinya udah nggak sesering biasanya. Anggap aja ini bukan sebagai masalah, tapi sebagai alarm. Ini peringatan pertama dari alam, dan ini saatnya kita mulai bergerak. Respons di fase awal ini kuncinya adalah proaktif, bukan reaktif. Jadi, baik kita sebagai masyarakat maupun pemerintah harus mulai gerak bareng-bareng buat siap-siap menghadapi apa yang akan datang. Buat kita, kuncinya ada di aksi-aksi praktis. Nampung setiap tetes air hujan yang masih ada, pastiin tandon di rumah nggak ada yang bocor, dan mulai biasakan hemat air. Sementara itu, peran pemerintah juga sangat strategis. Isi penuh semua waduk selagi masih bisa, dan pastikan seluruh penduduk tahu tentang situasi ini lewat kampanye yang masif. Kalau persiapan di fase awal tadi nggak maksimal, nah di beberapa bulan berikutnya situasinya bakal memburuk. Yuk kita lihat apa yang terjadi saat kekeringan mulai benar-benar jadi kenyataan. Di fase ini kita beralih dari yang tadinya persiapan, sekarang jadi menghadapi kenyataan. Hujan yang tadinya cuma berkurang, sekarang jadi sangat-sangat jarang. Sumber-sumber air mulai menyusut, dan dampak kekeringan mulai kelihatan jelas di mana-mana, terutama di pulau-pulau padat seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Karena krisisnya makin serius, respon kita juga harus naik level. Tindakan yang lebih tegas sekarang diperlukan buat mengelola dampak kekeringan yang makin parah ini. Buat masyarakat, prioritasnya sekarang adalah efisiensi. Stop deh pakai air buat yang nggak esensial. Dan manfaatkan kembali air bekas, misalnya air cucian. Di sisi lain, peran pemerintah jadi sangat krusial. Mereka harus turun tangan buat menjamin distribusi air yang adil, tahu persis daerah mana yang paling parah, dan bahkan mulai siap-siap buat opsi terakhir seperti modifikasi cuaca. Sekarang, kita sampai di puncak dari perakiran ini.
Inilah momen di mana Super El Niño mencapai kekuatan maksimumnya dan membawa dampak yang paling ekstrim. Ini dia skenario terburuknya. Hujan bisa dibilang praktis berhenti. Krisis air berubah jadi krisis pangan karena banyak yang gagal panen. Dan yang paling menakutkan, tanah yang kering kerontang itu jadi kayak bom waktu, menciptakan risiko kebakaran hutan dan lahan yang sangat masif. Di puncak krisis seperti ini, aturan mainnya berubah total. Ini bukan lagi tentang mitigasi, tapi tentang respons darurat penuh, di mana fokus utamanya cuma satu, menyelamatkan nyawa. Di titik ini, solidaritas adalah segalanya. Masyarakat harus saling berbagi sumber daya air yang ada, hanya untuk bisa bertahan hidup. Sementara itu, pemerintah harus melakukan intervensi total, kerahkan truk-truk tangki air kemana-mana, stabilkan harga pangan, dan kerahkan semua kekuatan untuk memadamkan api. Setelah kita melihat lini masa yang jujur aja cukup mengerikan ini, penting buat kita mundur sedikit dan melihat gambaran besarnya. Ancaman ini memang nyata, tapi ada satu keuntungan besar yang kita miliki. Nah, ini dia poin terpenting dari semuanya. Bencana ini nggak seperti gempa atau tsunami yang datang tiba-tiba. Kita tahu ini akan datang. Model-model ilmiah sudah memberi kita peringatan jauh-jauh hari. Jadi ini bukan ujian seberapa cepat kita bereaksi, tapi seberapa baik kita bersiap. Jadi, inilah pertanyaan terakhirnya. Kita punya informasinya, kita punya waktunya. Pertanyaannya bukan lagi apakah krisis ini akan datang, tapi apa yang akan kita lakukan dengan waktu yang kita punya. Bagaimana kita akan menjawabnya? Jawabannya ada di tangan kita semua.